Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Pak Fadli dalam pelajaran BTA. Mudah-mudahan pada saat ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang kita bahas kali ini adalah tentang hukum bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Untuk itu, apakah pengertian dari mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil? Mari disimak dengan baik. Pengertian dari mad wajib muttasil. Secara bahasa ialah mad yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan muttasil yaitu bersambung. Jadi jika diistilahkan, mad wajib muttasil adalah hukum bacaan yang apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata atau bersambung. Hukum bacaan mad wajib muttasil. Apabila di dalam bacaan terdapat mad tabi'i yang kemudian setelahnya terdapat huruf hamzah, yang mana huruf itu berada pada kata yang sama, maka kemudian huruf ini wajib dibaca 5 harokat. Secara kata wajib tadi artinya harus, dan muttasil berarti bersambung. Sekarang contoh hukum bacaan mad wajib muttasil. Ciri-cirinya tadi adalah hurufnya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dan berbentuk hamzahnya itu seperti ini, baik fathah, kasroh atau dhammah. Bacanya as-samaa'i sya'a. Cara bacanya bisa kita hitung dengan jari panjangnya. Berapa tadi? 5 harokat atau 5 ketukan. Sawa'un hani'a tabu'a alba'a as-sufaha'u sya'a as-samaa'i, dan seterusnya. Contoh yang lain ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini ulaika adalah hukum bacaan mad wajib muttasil, yang mana hukum bacaan mad setelahnya adalah hamzah masih dalam satu kalimat. Ulaika. Yang ayat ke-6, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, di sawaun ini adalah juga terdapat contoh bacaan mad wajib muttasil. Selanjutnya pengertian dari mad jaiz munfasil. Mad tadi yang artinya adalah panjang, jaiz artinya boleh, sedangkan munfasil yang artinya adalah terpisah.
Mad jaiz munfasil adalah bacaan terpisah yang boleh dibaca panjang sama dengan mad wajib mutasil tadi, yaitu bisa dibaca panjangnya itu 5 harokat ya. Boleh juga dibaca seperti mad tobi'i, yaitu panjang mad jaiz munfasil tadi yaitu 2,5 alif atau 5 harokat atau 6 ketukan. Hukum bacaan mad jaiz munfasil: apabila di dalam bacaan terdapat mad tobi'i yang kemudian setelahnya terdapat huruf hamzah, namun huruf ini berada di lain kata, maka kemudian huruf ini boleh dibaca 2 harokat saja dan boleh juga dibaca 5 harokat. Secara kata jaiz berarti boleh dan munfasil berarti terpisah. Sekarang contoh hukum bacaan mad jaiz munfasil, yang mana dari pengertian tadi adalah hurufnya tidak berada dalam satu kalimat. Mad tobi'i bertemu dengan hamzah tetapi tidak dalam satu kalimat dan berbentuk alif. Inna a'tainaka, inna anzalnahu, wa ma adraka, wala antum. Kemudian contoh lain, fiha abada, ma aghna, alladzi at'amahum, la a'budu, fi ahsani, yada abi. Nah, sekarang perbedaan dari mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil bisa diperhatikan ya pada gambar tersebut. Mad wajib muttasil ya, panjangnya dibaca 6 harokat, wakofnya 6 harokat. Ini wajib dibaca harus panjang 6 harokat. Keterangannya hurufnya berada dalam satu kalimat. Contohnya biasanya mad wajib muttasil setelah mad tobi'i hamzahnya bentuknya seperti ini, hamzah. Tetapi kalau mad jaiz munfasil panjangnya boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Kalau wakofnya 2 harokat. Keterangan sekarang hurufnya tidak berada dalam satu kalimat. Contohnya di sini. Faqula inna. Nah, di sini setelah mad tobi'i setelahnya hamzahnya berbentuk alif ya, berbentuk alif. Sedangkan kalau mad wajib muttasil berbentuk hamzah. Udah ya, berbentuk setelah mad tobi'i berbentuk alif, tidak berada dalam satu kalimat. Sedangkan mad wajib muttasil setelah mad tobi'i adalah berbentuk huruf hamzahnya seperti ini, tetapi juga dalam satu kalimat. Bisa dipahami ya, dari lihat contohnya tadi bisa kita pahami insyaallah. Nah, mari sekarang kita berlatih untuk membaca bersama-sama. Nanti bisa anak-anak menirukan Pak Fadli. Ini di Zambua jilid 4 halaman 15
tentang hukum bacaan mad wajib muttasil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha. Walau sya'allahu la'anatakum. Yo, bareng-bareng yo. 1, 2, 3. Was-samaa'i wa ma banaha. Walau sya'allahu la'anatakum. Bawahnya lamma jaa amru rabbik yanhauna 'anis su'. Bawahnya waji'a bin nabiyyin innaman nasi'u ziyadah ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum latanu'u bil usbah alladzina hum yura'un yauma tublas sarair faja'alahu ghutha'an ahwa. Sekarang lanjut untuk bacaan mad jaiz munfasil. Contoh mad jaiz munfasil Jambu'ah jilid 4 halaman 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Qalu inna ma'akum inna ila rabbina raghibun. Ya ayyuhal muttaththir. Ya ayyuhal muttaththir. Wa ma adraka ma hiya. Inna ilallahi raghibun. La uqsimu bihadzal balad khalidina fiha abada la yaslaha illal ashqa. La ilaha illallah. Wa ma adraka mal aqabah. Kalla innaha tazkirah. Wa ma adraka mat tariq. Nah, sekarang bisa anak-anak lihat dari keterangan di sini di atas. Ya, bisa dapat membedakan lebih mudah bahwa kalau mad wajib muttasil, ya, ini masih hurufnya masih dalam satu kalimat yang dipanah ini. Setelah mad tabi'i, hamzahnya berbentuk hamzah seperti ini. Sedangkan mad jaiz munfasil, setelah mad tabi'i, hamzahnya berbentuk alif. Nah, as-samaa'i, kemudian lamma jaa di sini. Nah, waji'a,
hamzahan, hamzah, 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 hamzah. Di sini inna alif, alif. Di sini juga alif. Paham ya? Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menulis surat At-Thariq ayat 1 sampai 17, kemudian carilah hukum bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Ketika bertemu dengan huruf bacaan mad wajib muttasil bisa kita kodai, sedangkan kalau bertemu dengan mad jaiz munfasil bisa kita lingkari. Contohnya ini dalam surat Al-Baqarah ayat 5 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini terdapat hukum bacaan mad wajib muttasil, sehingga untuk menjawabnya kita kodai. Ayat berikutnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kebetulan termasuk hukum bacaan mad wajib muttasil semuanya, sehingga kita kodai juga. Dan begitu seterusnya. Nanti kalau anak-anak bertemu dengan hukum bacaan mad jaiz munfasil itu bisa kita lingkari. Nah, cukup sekian untuk pelajaran PTA pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang istiqomah dalam membaca Al-Quran atau membaca Yambu'ah dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan anak-anak di rumah dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.